Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Ikhwanul Ihsan, mahasiswa KKN di Sepunit 3 Dusun Jeruk. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mas dan mbak sekalian karena telah mengikuti sosialisasi saya kali ini tentang vaksinasi ibu hamil dan 1000 HPK selama masa kehamilan. Langsung masuk ke materi. Eh, Sebelumnya, apa itu 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan terdiri atas 270 hari pada masa kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. 1000 HPK adalah periode emas dan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang buah hati hingga dewasanya. Masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak pertama kali terjadi pembuahan atau terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun. Masa ini merupakan waktu yang tepat untuk membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Lalu mengapa 1000 HPK itu penting? Pembentukan gaya hidup sehat dan pemenuhan asupan nutrisi seimbang sebaiknya mulai diterapkan sejak awal masa kehamilan. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mencegah buah hati mengalami kekurangan gizi, memiliki tubuh pendek, menderita diabetes, dan obesitas. Masa 1000 HPK sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan dapat menentukan perkembangan kecerdasan secara jangka panjang. Tidak optimalnya perkembangan otak pada masa ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan. Lalu gizi yang sehat pada masa kehamilan. Nutrisi apa saja yang perlu diberikan pada kehamilan? Hal terpenting pada masa kehamilan adalah memperhatikan gizi yang dibutuhkan ibu dan buah hati. Kebutuhan gizi ibu akan meningkat pada masa kehamilan, khususnya kebutuhan energi, protein, serta berbagai jenis vitamin dan mineral. Selain itu, juga perlu diperhatikan jumlah asupan makanan. Menu seimbang selama masa kehamilan, khususnya pada trimester pertama, mencakup konsumsi berbagai jenis buah, setidaknya 2 porsi per hari. Lalu sayuran hijau atau yang berwarna oranye sebanyak 2,5 porsi per hari. Lalu sumber energi kompleks seperti nasi, biskuit, roti, kentang, dan singkong. Lalu asupan protein bagian yang rendah lemak 5,5 porsi per hari. Lalu susu rendah lemak atau bebas lemak sebanyak 1 sampai 3 porsi per hari. Lalu masuk ke infeksi pada masa kehamilan. Infeksi TORCH atau Toxoplasma other disease atau penyakit lain, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus adalah berbagai infeksi yang dapat dialami oleh wanita yang akan atau yang sedang hamil. Infeksi TORCH saat hamil dapat menimbulkan kelainan pada bayi, berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. Contoh kelainan bayi karena infeksi saat kehamilan yaitu congenital rubella syndrome atau CRS yang merupakan gabungan ketidaknormalan fisik akibat infeksi virus rubella. CRS dapat menyebabkan terjadinya abortus, bayi lahir mati, bayi prematur, atau cacat bayi apabila bayi tetap hidup. Misalnya kelainan jantung, gangguan penglihatan, atau tuli. Infeksi rubella pada trimester pertama lebih berbahaya daripada jika terjadi pada trimester berikutnya. Untuk itu, pemeriksaan kehamilan sedini mungkin di trimester pertama sangat direkomendasikan oleh WHO. Lalu pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH disarankan untuk ibu hamil. Pemeriksaan TORCH dilakukan pada trimester pertama untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh tubuh ketika terserang mikroorganisme penyebab penyakit infeksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana cara mencegah TORCH? Pertama yaitu senantiasa mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Lalu mencuci bersih sayuran mentah. Lalu bila mengkonsumsi daging, dimasak sampai matang. Hindari konsumsi daging mentah. Lalu jika memelihara kucing, tempat makan kucing harus selalu dicuci atau dibersihkan. Lalu penanganan kotoran kucing hendaknya memakai sarung tangan sekali pakai. Lalu hindari kontak dengan mamalia liar seperti tikus, musang, dan lain-lain. Lalu pencegahan infeksi yang berbahaya pada kehamilan dengan vaksinasi. Vaksin yang diberikan sebelum kehamilan yaitu pertama vaksin MMR. Vaksin MMR diberikan 1 bulan atau lebih sebelum hamil. Vaksin ini untuk melindungi diri dari infeksi measles atau campak, mumps atau penyebab gondongan, dan rubella. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Vaksin ini tidak dianjurkan diterima selama kehamilan.
Lalu yang kedua, vaksin varicella atau penyebab cacar air. Juga diberikan paling lambat 1 bulan sebelum hamil agar lebih aman. Lalu selanjutnya vaksin selama kehamilan. Vaksin selama kehamilan yang biasa diberikan, yang direkomendasikan untuk diberikan yaitu vaksin tetanus toksoid atau vaksin TT. Fungsinya untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum. Lalu vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B dapat diberikan pada masa kehamilan sesuai indikasi dokter. Lalu ini tabel berikut adalah tabel jadwal penerimaan vaksin TT. Pada kunjungan antenatal atau pemeriksaan kehamilan pertama, diberikan vaksin TT yang pertama. Lalu vaksin TT yang kedua diberikan 4 minggu setelah vaksin TT yang pertama. Lama perlindungan setelah mendapat vaksin TT yang kedua adalah 3 tahun dengan perlindungan 80%. Vaksin TT yang ketiga yaitu 6 bulan setelah TT yang kedua. Perlindungannya selama 5 tahun dengan perlindungan 95%. Lalu TT yang keempat, 1 tahun setelah TT yang ketiga dengan masa perlindungan 10 tahun. Perlindungannya sebesar 99%. Untuk TT yang kelima, 1 tahun setelah TT yang keempat, atau 25 tahun dengan lama perlindungan 25 tahun atau seumur hidup dengan perlindungan 99%. Lalu kita masuk ke topik selanjutnya yaitu pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Apa itu antenatal care? Antenatal care atau sering disingkat sebagai ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan mental dan fisik ibu hamil, supaya nantinya mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara normal. Lalu apa manfaat kunjungan ANC? Pertama yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang bayi, lalu meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta bayi. Lalu mengenali secara dini adanya ketidaknormalan ataupun komplikasi yang mungkin dapat terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum. Lalu mempersiapkan persalinan yang cukup bulan. Persalinan yang normal itu adalah pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Lalu melahirkan dengan selamat, dengan ibu serta bayi mengalami trauma seminimal mungkin atau tidak mengalami trauma sama sekali. Lalu mempersiapkan peran ibu serta keluarga dengan menerima kelahiran bayi supaya dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Lalu kapan harus melakukan ANC? Menurut petunjuk ANC dari WHO, kunjungan pemeriksaan kehamilan adalah 8 kali. Kunjungan yang pertama yaitu pada usia kehamilan kurang lebih 12 minggu. Itu dilakukan pada trimester pertama. Lalu pada trimester kedua ada 2 kunjungan. Kunjungan yang kedua yaitu pada usia kehamilan 20 minggu. Lalu kunjungan yang ketiga pada usia 26 minggu. Pada trimester yang ketiga ada 5 kunjungan. Kunjungan yang keempat pada usia 30 minggu, kunjungan kelima pada 34 minggu, kunjungan ke-6 pada 36 minggu, kunjungan ke-7 pada 38 minggu, dan kunjungan ke-8 pada 40 minggu usia kehamilan. Kembali periksa untuk persalinan pada usia kehamilan 41 minggu jika belum melahirkan. Lalu apa saja yang diperiksa saat ANC? Pelayanan atau asuhan standar minimal termasuk 7T, yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim, lalu pemberian imunisasi seperti vaksinasi tetanus toksoid, lalu imunisasi tetanus toksoid, lalu pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan harus dikonsumsi. Lalu tes terhadap penyakit menular seksual. Lalu temu bicara dalam rangka persiapan rujukan. Lalu kunjungan ANC yang pertama. Pada kunjungan yang pertama akan dicatat identitas ibu hamil, lalu dicatat kehamilan yang sekarang, mencatat riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, mencatat penggunaan cara kontrasepsi sebelum kehamilan, lalu pemeriksaan fisik, diagnostik, dan laboratorium, lalu pemeriksaan obstetri atau kehamilan. Jadi pada pemeriksaan obstetri ini akan dilihat kondisi kehamilan, nanti akan diperiksa perutnya, seperti bagaimana tinggi fundus uteri, bagaimana kondisi janinnya dengan ditekan-tekan oleh dokter. Lalu pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Lalu pemberian obat rutin seperti tablet besi, asam folat,
serta obat-obatan khusus atas indikasi. Lalu penyuluhan atau konseling. Lalu kunjungan ANT selanjutnya pada trimester pertama. Pada trimester pertama ini membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil. Lalu akan dideteksi masalah dan penanganannya. Lalu melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorium tadi dengan pemberian imunisasi TT. Lalu anemia kekurangan zat besi dengan pemberian tablet besi. Lalu penggunaan pengurangan praktek tradisional yang merugikan. Lalu memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi. Lalu mendorong perilaku yang sehat, yaitu gizi yang cukup, latihan, dan menjaga kebersihan, istirahat, dan sebagainya. Lalu kunjungan ANC selanjutnya pada trimester kedua. Sama seperti trimester pertama, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsia. Preeklamsia itu hipertensi disertai dengan gejala gagal ginjal. Lalu tanyakan ibu-ibu tentang gejala-gejala preeklamsia, pantau tekanan darah, evaluasi edema. Edema itu bengkak. Lalu periksa untuk apakah ada kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Lalu kunjungan selanjutnya pada trimester ketiga yaitu pada usia kehamilan antara 28 sampai 36 minggu, sama seperti trimester sebelumnya, ditambah palpasi abdominal atau perutnya ditekan-tekan untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda. Lalu pada minggu ke-36 sama seperti sebelumnya, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Lalu ini untuk memeriksakan USG. Sebenarnya USG bisa dilakukan segera setelah seorang wanita dinyatakan hamil untuk mengkonfirmasi serta memastikan adanya kehamilan. Sementara itu, bentuk, ukuran, dan detak jantung janin biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk terdeteksi lewat USG. Umumnya, detak jantung bayi baru dapat dideteksi setelah kehamilan menginjak usia lebih dari 8 minggu. Oleh karena itu, USG pertama saat hamil disarankan untuk dilakukan saat usia kehamilan sudah lebih dari 7 minggu. Perkiraan kelahiran juga dapat ditentukan dari pemeriksaan USG. Lalu, apa saja tanda-tanda bahaya selama kehamilan? Yang pertama yaitu perdarahan dari jalan lahir. Perdarahan yang tidak normal yaitu berwarna merah, yang banyak, atau perdarahan disertai rasa nyeri. Lalu sakit kepala yang hebat. Sakit kepala selama kehamilan sebenarnya adalah hal yang wajar, apalagi jika ibu mengalami anemia atau kekurangan darah merah. Namun jika sakit kepala dirasa semakin memberat dan rasanya seperti ditusuk, terutama di bagian belakang kepala, diikuti penglihatan kabur, bengkak pada tangan atau wajah, nyeri ulu hati, serta tekanan darah tinggi, maka hal tersebut merupakan kumpulan gejala preeklamsia, sehingga ibu harus segera menghubungi dokter atau menuju pelayanan kesehatan. Lalu preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia dalam kehamilan adalah jika dijumpai tekanan darah 140/90 pada usia kehamilan 20 minggu. Eklamsia apabila ditemukan gejala seperti kejang pada penderita preeklamsia disertai dengan koma. Lalu bengkak pada muka dan tangan merupakan masalah serius jika muncul dan tidak hilang saat istirahat dan diikuti keluhan fisik lain. Bisa menjadi pertanda anemia, gagal jantung, atau preeklamsia. Lalu nyeri perut yang hebat. Jika nyeri hebat menetap yang tidak hilang selama beristirahat bisa menunjukkan masalah yang mengancam jiwa, seperti kehamilan ektopi atau kehamilan tidak di tempat rahim yang semestinya, lalu aborsi, penyakit radang pelvis atau radang pinggul, lalu persalinan tidak cukup bulan, lepasnya plasenta atau infeksi. Lalu bayi kurang bergerak, gerakan janin dapat dirasakan pada usia kehamilan 14-16 minggu. Bayi bergerak minimal 3 kali dalam 1 jam di saat ibu berbaring atau beristirahat. Lalu yang selanjutnya yaitu hiperemesis gravidarum atau muntah berlebihan sebanyak lebih dari 7 kali sehari. Pemberian cairan melalui infus merupakan pertolongan pertama agar tidak kekurangan cairan yang dapat berdampak buruk pada ibu dan bayi. Lalu kelopak mata yang pucat, disertai dengan jari gemeteran, sering berdebar-debar, panas, dan banyak berkeringat, merupakan gejala ibu hamil yang mengalami anemia atau kurang darah merah. Lalu selanjutnya ketebalan kecil dini.
pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan, cairan ketuban biasanya tidak berwarna atau tidak berbau pesing. Lalu bagaimana langkah atau kebiasaan agar kehamilan sehat? Yang pertama, jangan mengangkat beban berat untuk menghindari peradangan rahim. Lalu hindari naik turun tangga yang berlebihan. Kegiatan fisik sebenarnya tetap boleh dilakukan, tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan toleransi tubuh terhadap kegiatan tersebut. Lalu menghindari kelelahan. Ibu hamil masih boleh bekerja asalkan bersifat ringan. Istirahat 8 jam sehari pada malam hari dan 1 jam sehari walaupun hanya berbaring. Lalu hindari rokok dan asam rokok. Lalu hindari alkohol, hindari pakaian yang ketat, batasi konsumsi kafein seperti pada kopi. Kafein dapat mempengaruhi detak jantung janin dan mengurangi kalsium maupun air dalam tubuh. Lalu modifikasi diet. Untuk mencegah hiperemesis gravidarum atau muntah berlebihan tadi dengan makan porsi kecil tapi sering. Pilih makanan yang hambar, hindari makanan berlemak, dan jaga asupan cairan tubuh. Lalu konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayuran atau buah-buahan. Lalu meningkatkan konsumsi vitamin C, bisa dari jeruk, buah kiwi, mangga, tomat, pepaya, jambu biji. Lalu konsumsi tablet Fe atau tablet besi. Lalu hubungan seksual masih boleh dilakukan kecuali pada keadaan tertentu seperti ada tanda-tanda infeksi seperti nyeri atau panas. Lalu jika ibu mempunyai riwayat sering terjadi abortus atau kelahiran prematur, lalu terjadi pendarahan saat berhubungan seksual atau keluar cairan ketuban saat berhubungan seksual secara mendadak. Lalu hubungan seksual sebaiknya dihindari pada kehamilan muda sebelum usia kehamilan 16 minggu. Terima kasih Ibu, demikian sosialisasi dari saya. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf. Ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi yang saya